izin bertanya Pak, maaf sebelumnya. Saya kan belum mengambil mata kuliah ini di saya studi nanti pas TRS. Tapi kemarin pas tanya teman-teman tuh katanya pada full Pak. Mungkin nggak Pak kalau kuota bakal ditambah lagi pas TRS? Mungkin aja ya, kemarin ada kemungkinan ditambah. Nanti pas TRS dicek lagi. Oh, baik Pak, terima kasih Pak. Ya. Ini masuk nggak? Suara dari luar masuk nggak? Sedikit kritik sih Pak. Oke. Masuk ya suara saya. Halo? Ada nggak suara saya? Ada ya? Ada Pak. Oke. Ya, sebagai introduction, kita akan bahas terlebih dahulu tentang sistem sosioteknik, yang menjadi dasar kenapa ergonomi makro ini menjadi kajian terbaru ya dalam keilmuan ergonomi. Ya. Seperti kita ketahui ya sebelumnya bahwa sebelum ya adanya ergonomi makro, kita membahas atau mengkaji ergonomi itu masih secara mikro, ya. Di mana para ergonomi yang skalanya mikro adalah human centered design, ya. Ini bagaimana rancangan ya, itu menyesuaikan dengan manusia, ya, atau pekerja atau operator. Yang bagaimana bisa stasiun kerja, alat kerja, ya, bisa bekerja secara optimal ya, dengan ya, mempertimbangkan keterbatasan dari kemampuan, ya, kapasitas dan kapabilitas dari manusia atau operator yang bekerja, ya. Sehingga ya, hubungannya antara manusia dengan mesin, ya, manusia dengan
alat, ya. Kemudian juga alat manusia, ya. Lalu kemampuan, ya, kapabilitas dari fisik manusianya, ya. Kemudian dari dimensi manusia, ya, postur tubuh manusia, ya. Bagaimana ya, paradigmanya masih human centered design, ya. Fokuskan pada kapabilitas dan kapasitas manusia, ya. Dan dengan perkembangan industri, ya, kemudian juga perkembangan bagaimana ranah di lantai produksi ataupun juga di skala perusahaan, ya, ini memiliki paradigma baru, ya. Bagaimana ada, ya, subsistem, ya, subsistem yang mempengaruhi, yang tidak hanya yang mempertimbangkan dari sisi atau fokus pada manusia, ya, tapi juga bagian ataupun juga bidang, ya, secara sosial, ya. Sehingga berkembang paradigma sistem sosioteknik, ya. Dimana sistem sosioteknik itu ada personal subsystem, ya, lalu ada technical subsystem, dan ada organizational subsystem, ya. Kalau bicara personal subsystem, itu adalah ya, siapa, ya, yang mengerjakan pekerjaan tersebut, ya. Artinya di sini ada peran man, ya, people, ya, atau manusia. Lalu technical subsystem, ya. Jadi bagaimana kerjaan tersebut dilakukan, ya, dikerjakan. Ya. Yang di sini ada subsistem secara teknis, ya, alat, mesin, ya. Kemudian juga energi, ya, yang di sana mempengaruhi atau terlibat dalam technical subsystem. Kemudian yang menjadi pembeda, ya, dari ergonomi makro dengan mikro itu adalah yang mempertimbangkan organizational subsystem, ya. Jadi bagaimana suatu organisasi, perusahaan, industri itu didesain, dirancang, ya. Ini mempertimbangkan aspek hubungan manusia dengan organisasi itu dipertimbangkan dengan lebih besar, ya. Artinya yang sebelumnya mungkin secara ergonomi itu tidak dipertimbangkan, tapi dengan adanya perkembangan industri ini masuk menjadi pertimbangan dalam, ya, perbaikan-perbaikan atau desain-desain terkait dengan ergonomi. Ya, kita akan membahas tujuan, sejarah, cakupan ergonomi makro sampai pada sekilas, ya, tentang metode yang ada dalam ergonomi makro. Ya, secara berdasarkan historinya, ya, sejarahnya, keilmuan dari ergonomi makro ini mengambil dari kasus yang sudah yang pernah ada, yang biasanya juga dijadikan dalam membangun teori-teori di keilmuan teknik industri, yaitu adalah Tavistock study, ya, yang dimana
ya kebutuhan, ya ternyata kebutuhan dari secara sosial, ya kebutuhan manusia terhadap hubungan sosial itu menjadi pendorong, ya, ataupun juga menjadi faktor yang mempengaruhi produktivitas pekerja. Ya. Lalu dengan ya, pengkajian lebih lanjut, ya, para pionir ilmu human factors dan ergonomi memunculkan atau juga mulai adanya atau keperluan, ya, tentang ergonomi makro, ya. Meskipun pada saat itu belum ada istilah ergonomi makro, ya. Baru pada tahun 1986 oleh Hendrik ini dicetuskan istilah ergonomi makro. Ya, latar belakang dari munculnya ergonomi makro ini adalah perkembangan teknologi baru. Dengan perkembangan teknologi yang sangat cepat, ya. Kemudian juga perlunya ada spesialisasi dari kompetensi pekerja, ya. Kemudian juga terkait dengan bagaimana teknologi yang baru itu minimalkan, ya, interaksi antar personilnya, ya. Ataupun juga dengan adanya teknologi baru yang memunculkan minimalkan juga peran dari manusianya. Dan perkembangannya, isu permasalahannya yang bergeser pada lingkup organisasi. Ya. Memang biasanya, ya, ergonomi makro juga disebut ya ergonomi organisasi, karena melihat perbaikannya, improvementnya atau mendesainnya itu dari sudut pandang manajemen, ya, organisasi. Kemudian latar belakangnya adalah peningkatan jumlah tenaga kerja kantoran, ya. Jadi ketika ergonomi makro itu muncul, ya ada tren, ya, tenaga kerja itu berpindah, ya, tren kompetensi, ya, pekerja itu semakin meningkat, ya. Ada tingkat pendidikan, artinya juga kompetensi dan ranah pekerjaannya itu bergeser, ya. Sehingga ya ini mendorong jumlah tenaga kerja kantoran secara administratif atau juga yang berperan sebagai, ya, pekerjaannya lebih banyak melakukan aktivitas pengambilan keputusan, ya, decision making itu meningkat, sehingga ini yang mendorong kajian atau isu dalam hal ergonomi makro ini muncul. Lalu munculnya aktualisasi pekerja, ya. Nah, munculnya aktualisasi pekerja ini ya karena dia didorong dari peningkatan tingkat pendidikan pekerja, ya. Kemudian dari situ, ya, pekerja ingin mengaktualisasikan kompetensinya ataupun secara individu, ya karena tingkat dari ya kepuasannya sudah meningkat, ya. Yang tadinya menyelesaikan pekerjaan itu melakukan aktivitas pekerjaan itu sudah sangat puas, ya, kemudian lanjut pada
kepuasan dirinya, motivasinya adalah untuk mengaktualisasi diri. Hingga dari tren ini muncul perkembangan terhadap ya isu-isu ataupun permasalahan yang tingkatannya adalah tingkatan organisasi. Kemudian yang keempat, dirasakan bahwa ergonomi mikro itu kurang efektif untuk ya memberikan perbaikan secara signifikan ya, bagi industri maupun juga ya perusahaan kecil. Ya, karena dari penyelesaian ergonomi mikro ya ini tidak menyelesaikan secara efektif ya permasalahan di industri atau perusahaan ya, hingga dibutuhkan secara lebih komprehensif ya permasalahan-permasalahan tadi diselesaikan secara lebih luas, lebih kompleks ya, cakupannya. Secara definisi, ergonomi makro itu adalah pendaftaran sistem sosial-teknik secara down dalam menganalisis, merancang, atau memperbaiki sistem kerja dan organisasi. Kemudian menganaliskan perancangan tersebut ke dalam elemen-elemennya secara keseluruhan. Jadi kalau bedanya dengan ergonomi mikro, ya kita mengimprove dan mendesain itu secara ya dari bottom up. Nah, tapi biasanya untuk ke up itu tidak terlaksana. Jadi kita hanya menyelesaikan pada tingkat bottom. Nah, itu dirasa kurang efektif ya, karena ya efek atau dampaknya secara signifikan ya, bagi perbaikan perusahaan kurang, karena yang hanya menyelesaikan permasalahan atau isu secara sebagian saja, secara sektoral saja, ya. Tapi tidak menyelesaikan sebenarnya permasalahan yang lebih signifikan. Ya. Ya tadi ya, jadi pendekatan sistem sosial teknik, kemudian yang terbaik adalah sistem kerja dan organisasi kerja. Lalu dari perbaikan sistem kerja dan organisasi itu diharmonisasikan dengan elemen-elemen. Tujuan dari ergonomi makro itu adalah mengoptimalisasi rancangan sistem kerja, kaitannya dengan sistem sosial teknik. Kemudian membawa karakteristik ya, karakteristik rancangan tersebut ke level mikro. Ya, sehingga tercipta sistem kerja yang harmonis. Ya. Jadi ya tadi kan, karena top down ya, jadi melihat secara garis besar secara sistem sosial tekniknya, kemudian diharmonisasikan, ya, diimplementasikan dalam level mikro, sehingga keharmonisan dalam sistem kerja itu bisa tercipta. Ya, cakupan dalam introduction ergonomi makro ini organisasi ya,
tata kelola proses kerja, sistem komunikasi, kerja sama tim, perencanaan partisipasi dan evaluasi dan paling teknologi. Ya. Jadi ya, cakupan dalam komponen-komponen ya, yang terkait dengan agen makro adalah ini. Kemudian ya hubungan antara ergonomi mikro dengan ergonomi mikro. Kalau secara ergonomi mikro kita pernah ada hardware ergonomics, environment ergonomics, cognitive ergonomics, dan work design ergonomics ya. Berarti ya manusia alat dengan alat mesin ya, karena itu manusia dengan lingkungan ya, lingkungan kerja ya. Kemudian kognitif itu adalah manusia dengan interaksinya dengan perangkat lunak ya, atau software. Kemudian work design ergonomics ya manusia dengan desain kerja ya, pekerjaan. Nah kalau yang makro itu adalah manusia dan organisasi ya. Jadi memang ya tadi sebutnya ergonomi organisasi karena melihat dari komponen-komponen organisasi. Sehingga perancangan ergonomi makro yang efektif ini akan menggerakkan aspek-aspek perancangan ergonomi mikro ya, sehingga terjadi harmonisan ya, keselarasan kesesuaian secara keseluruhan. Ya, karena pembahasannya ya, ergonomi makro ini lebih banyak terkait dengan manusia dan organisasi, sehingga kita perlu membahas juga tentang desain organisasi. Ya, secara definisi organisasi ini adalah entitas sosial yang memiliki tujuan tertentu, kemudian dirancang sebagai sistem yang terstruktur dan terkoordinasi serta terhubung ya, dengan lingkungan eksternal. Ya. Jadi ya, organisasi secara definisi ini ya, di entitas sosial. Entitas sosial itu kan ya individu, ya, organisasi, kelompok, komunitas. Ya. Nah itu entitas sosial. Tapi perbedaannya ya organisasi itu adalah ini punya tujuan tertentu, ya, kemudian dirancang sebagai sistem yang terstruktur, organisasi, dan juga terhubung dengan lingkungan eksternal. Ya, namanya entitas sosial pasti sebenarnya terhubung ya dengan lingkungan eksternal pasti ya, karena ya memberikan dual efek ya efek dari luar ke dalam ataupun dari dalam keluar itu pasti ada ya. Ya yang membedakan adalah intensitasnya. Lalu tentang perancangan organisasi. Secara definisi ya, perancangan organisasi adalah perancangan struktur organisasi sistem kerja ya, dan terkait dengan proses untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi ya terkait dengan perancangan ya, proses perancangan struktur organisasi sistem kerja, dan ya untuk tujuannya mendesain organisasi itu adalah untuk mencapai tujuan organisasi. Ya. Ya ketika kita akan mendesain sebuah organisasi, maka kita punya tujuan. Nah dari perancangan organisasi itu sudah harus direncanakan ya. Hal-hal apa yang diperlukan dalam organisasi ya. Kemudian
metodenya. Ya. Kalau kita lihat antara himpunan gitu ya, antara himpunan misalkan, himpunan dengan lembaga atau organisasi masyarakat. Nah, tentu itu akan berbeda ya, dalam merancang atau mendesain organisasi. Baik secara tingkat tingkat organisasi ya, tingkat manajemen ya, yang ada di dalam organisasi, ya. Kemudian juga metode ya, cara mencapai tujuannya itu seperti apa, ya. Cara pengolahan sumber daya manusia seperti apa, ya. Itu akan akan dirancang ya, dalam membuat organisasi. Ya, dalam perancangan organisasi, ya, maka pasti ada tujuan organisasi. Tujuan organisasi bisa ya diklasifikasikan berdasarkan kriteria. Artinya tujuan organisasi itu yang dijadikan sebagai kriteria ya, atau parameter itu apa? Apakah dari kriteria produktivitas, ya, apakah dari pasarnya, ya, yang ingin dicapai pasarnya sebesar apa, atau pasarnya segmen yang mana, ya. Itu kan pasti ya untuk memenuhi apa tujuan dari organisasi tersebut, ya. Kemudian juga dari kriteria sumber daya, ya. Kemudian dari profit atau keuntungan, ya. Ya, organisasi juga bisa memasang tujuan organisasi dari profitnya atau keuntungan. Lalu ya kalau ini berarti kan perusahaan ya, kan komersial, pasti memasang tujuannya adalah salah satunya adalah terkait dengan profit atau keuntungan. Lalu inovasi ya, artinya kriteria tujuan yang dipasang itu adalah bagaimana ya inovasi yang dimunculkan. Ya. Kemudian atau juga ada organisasi yang tujuannya adalah dengan ya tanggung jawab sosialnya, ya biasanya organisasi atau laba, ya, dia pasti tujuannya adalah tanggung jawab sosial, ya. Nah, tidak cara komersial ya, tidak keuntungan, tapi lebih kepada bagaimana kontribusi sosial. Pun ya sekarang juga ada irisan ya, kayak suatu perusahaan dituntut juga untuk punya tujuan secara tanggung jawab sosial, ya. Hanya kenapa company perusahaan-perusahaan yang ada gitu ya, itu harus memiliki dana CSR, ya, corporate social responsibility. Kemudian tujuan organisasi berdasarkan fokus, ya. Ada maintenance, improvement, dan development, ya. Apakah misalkan tujuan organisasi itu untuk perbaikan ya, proses ataupun juga teknis perbaikan maintenance ya, produk seperti apa ya, maka ya tujuan dari organisasi itu ya ditujukan untuk maintenance produk. Kemudian improvement ya ini untuk ya melakukan peningkatan ya, perbaikan ya,
eh, terhadap ya yang menjadi tujuan. Ya. Kemudian development, ya, atau pengembangan, ya, yang dijadikan sebagai fokus, ya, yang dijadikan sebagai tujuan organisasi. Ya. Jadi kalau misalkan kita lihat dalam konteks industri, maka ya industri itu tidak semuanya tentang improvement atau tidak semuanya tentang development, tapi ada juga yang berfungsi sebagai punya tujuannya, goalsnya, ya, di organisasinya adalah maintenance. Ya. Artinya ya perusahaan itu dibuat untuk ya melakukan perawatan, yang melakukan maintenance terhadap mesin-mesin atau peralatan-peralatan, ya, yang di kemudian tujuan organisasi berdasarkan kerangka waktu, ya, di mana biasanya dalam menetapkan tujuan organisasi, organisasi itu punya tujuan secara umum ada 3, ya, secara jangka pendek, menengah, maupun panjang. Ya. Yang pendek biasanya dalam rentang 1 tahun, ya. Atau kalau yang menengah antara 1 sampai 5 tahun. Ya. Kalau jangka panjang biasanya lebih dari 5 tahun. Ya. Dan hal itu berdasarkan dari ya asesmen, berdasarkan dari perencanaan, ya, tujuan-tujuan itu bisa dicapai kapan. Kemudian dalam perencanaan organisasi ya tentu ada kriteria, ya, suatu organisasi itu efektif, ya, yaitu ada efektivitasnya, kemudian efisiensi, lalu produktivitas, ya, profit, lalu kualitas, ya. Jadi kriteria yang berikutnya juga ada tingkat kecelakaan, ya, yang terjadi di organisasi tersebut. Kemudian pertumbuhan, ya. Artinya sudah efektif, sudah efisien, ya, tapi dari segi growth, ya, pertumbuhan itu stagnan. Nah, itu juga menjadi parameter, ya, adanya, ya, perlu adanya perbaikan. Ya. Jadi kalau efektif seharusnya ada pertumbuhan, ada growth. Ya. Ya dalam perusahaan, ya, perusahaan profit biasanya parameter growth, ya, pertumbuhan ini juga menjadi parameter yang penting, ya. Artinya misalnya pertumbuhan dari konsumen, pelanggan itu menjadi parameter penting, ya. Biasanya juga jadi perusahaan, ya, adanya pertumbuhan. Ya. Lalu tingkat ketidakhadiran, ya, atau tingkat absen kerja ini juga menjadi kriteria efektivitas sebuah organisasi, ya. Karena dari ketidakhadiran ini bisa dilihat sebagai isu permasalahan terkait dengan keselamatan kesehatan kerjanya, kemudian juga motivasinya, ya, bekerja. Kemudian kriteria yang berikutnya adalah turnover, ya. Artinya kalau orang masuk pegawai, ya, yang baru, ya, kalau turnover yang tinggi bisa dipastikan itu ada bersalah, ya. Perusahaan tersebut kenapa, ya, apakah terkait dengan kenyamanan, tingkat keselamatan, ya, lingkungan pekerjaannya, ya,
Kemudian kepuasan kerja dan motivasi. Ya, artinya di sini bisa melihat ya, organisasi itu mewadahi, organisasi itu melayani para individu yang ada dalam organisasi tersebut. Kalau kepuasan kerjanya tinggi, ya artinya ya perusahaan sudah baik ya dalam provide pekerjaan ya. Kemudian juga motivasi yang tinggi, dimana dengan motivasi ya, proaktif ya. Ketika motivasinya tinggi, maka ya, akan memberikan dampak ya, semangat, sehingga muncul karakter proaktif di para pekerja. Tapi kalau rendah motivasinya, ya dia akan mengerjakan aktivitas ataupun kegiatan ya yang memang menjadi tupoksinya saja. Tapi kalau untuk memperbaiki atau monitoring, mengoreksi, itu tidak dilakukan karena ya feedback dari organisasi atau perusahaan juga kecil. Masih gabung ya? Masih nyambung. Oke, sebelumnya ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan?
Brother? Oke, ya berikutnya dalam perencanaan organisasi ada komponen dimensi dan struktur organisasi. Ya. Ini terbagi dalam complexity, ya, kemudian formalization dan centralization. Ya, jadi kalau complexity ini terkait dengan tingkatan organisasi tersebut ya, gancang ya. Kalau vertikal ya, vertikal itu kan gini ya. Nah, kalau vertikal artinya ya, kalau kita lihat dalam organisasi di sini ada, kalau dalam perusahaan ya, ada staff kemudian di sini juga tingkat berikutnya adalah supervisor, manager, lalu direktur misalkan ya. Jadi yang secara tingkatan atau level itu berbeda, tingkat pekerjaannya ya, tanggung jawabnya ya, terkait dengan kompleksitas. Jadi kalau biasanya perusahaan kecil ya maka tingkatan cara kompleksitas vertikalnya juga semakin kecil ya. Biasanya ya antara misalkan ya antara UMKM dengan perusahaan industri menengah gitu ya. UMKM misalkan ya hanya pekerja dan pemiliknya gitu ya. Jadi hanya dua tingkatan ya. Tingkatan secara vertikal. Berbeda lagi antara industri menengah gitu ya dengan perusahaan atau industri yang sudah multi national company ya, perusahaan multinasional ya, itu ya berbeda lagi tingkatan ya. Jadi ada staff, kemudian ada supervisor ya, ada manajer ya, kemudian ada manajer bidang-bidang lain ya, kemudian ada direktur, lalu ada direktur utama ya. Kemudian juga kalau tadi MNC atau multinational company ya biasanya ada perwakilan ya, perwakilan masing-masing negara atau wilayah kalau sudah tingkatannya semakin besar. Berikutnya horizontal ya. Horizontal itu ya garis horizontal ya. Nah, kalau di perusahaan ya, pasti ada bidang-bidang ya yang dalam satu tingkatan. Misalkan di sini ada departemen produksi, ya, departemen pemasaran, departemen logistik, departemen IT, ya, departemen research and development. Ya. Nah itu adalah ya yang dimaksud dengan kompleksitas secara horizontal. Ya. Dan ya ini juga sama ya. Skup perusahaan itu akan juga umumnya juga akan linear ya, dengan tingkat kompleksitas secara horizontal. Ya. Tadi ya perusahaan UMKM ya pasti mungkin hanya produksi dan pemasaran saja.
Tapi beda dengan perusahaan yang besar, ya tentu akan banyak lagi ya. Tadi misalkan bisa jadi yang ya, dia punya departemen R&D-nya, sudah punya departemen IT-nya, sudah punya departemen SDM-nya, ya, sudah punya departemen yang untuk logistiknya, ya dan lain-lain. Ya, artinya secara organisasi ya itu dalam satu tingkatan, punya beda bidang. Ya. Lalu untuk yang spasial, ya, spasialnya adalah spasial yang dikatakan spasial itu wilayah, ya, lokasi. Ya. Kalau kita lihat ya di sekarang ya perusahaan-perusahaan sekarang dia punya lokasi yang berbeda ya antara head office-nya ya, dengan pabriknya. Ya. Biasanya misalkan head office-nya di Jakarta, okay. Tapi untuk pabriknya dia ada di Karawang atau di Tegal, okay. Sidoarjo atau kota-kota industri. Okay. Nah itu yang memiliki berbeda lokasi organisasi yang berbeda lagi, karena memang ya kebutuhan organisasi kembali. Kenapa misalkan head office di ibu kota ya biasanya ya karena untuk memudahkan administratif, ya, urusan-urusan administratif ya. Kemudian juga ketika ya biasanya ketika perusahaan sudah merambah ya, sudah memiliki pasar di internasional, ya, biasanya perusahaan-perusahaan ya ada di ibu kota, ya. Nah perwakilan negara luar itu biasanya adanya atau datangnya di ibu kota. Tapi untuk pabriknya ya tidak di Jakarta, gitu ya. Tapi biasanya pabriknya di pinggiran luar Jakarta, ya. Bisa di tadi misalnya daerah kota-kota industri, ya. Karawang, ya, Bekasi, atau di misalnya di Jawa Tengah juga ada beberapa yang kota industri. Nah, yaitu untuk ya, kebutuhan masing-masing perusahaan, ya. Dan ya tadi kembali ya kebutuhannya linear dengan skop pengembangan dari perusahaan tersebut. Kalau UMKM tentu yang nggak akan seperti itu, gitu ya. Biasanya hanya satu tempat, ya. Tapi beda ya antara Indofood, ya. Kalau kita bandingkan lebih ekstrimnya adalah dengan Indofood misalnya, ya perusahaan yang sudah besar, gitu ya. Sehingga tempatnya ya kantor-kantornya itu beda ya, antara head office dengan produksinya, okay. Karena kebutuhan tadi kan bisa jadi kebutuhan untuk pabrik karena untuk produksi mempertimbangkan tenaga kerja yang murah, kemudian upah tenaga kerja yang murah, kemudian sumber bahan baku, ya. Kemudian juga bisa juga kemudahan aturan, ya. Itu yang biasanya yang menjadi pertimbangan. Tapi tadi kembali dalam kompleksitas, ya, ketika kompleksitas organisasi perusahaan itu meningkat, nah biasanya juga kebutuhan dalam kompleksitas organisasi secara spasial yang akan berkembang. Lalu
yang komponen dimensi yang berikutnya adalah formalization. Ya. Artinya di sini apa? Ya, semakin berkembangnya organisasi, ya, maka tingkat bukan hanya scope ya, bukan hanya scope, tapi jenis industrinya, ya, itu akan mempengaruhi formalization atau formalisasi, ya, atau tingkat keteraturan, ya, formalitas, ya, formalitas dalam organisasi. Ya. Ya, misalkan beda ya antara komunitas, ya, komunitas ormas dengan ya misalnya komunitas, ya, sekumpulan komunitas dengan organisasi, ya, organisasi himpunan UKM, ya, atau yang lain. Kenapa? Karena kalau komunitas itu kan dia sukarela, ya, ya sukarela, kemudian juga tujuannya ya untuk menyalurkan minat bakat gitu ya. Beda dengan misalkan organisasi himpunan, ya, UKM, ya selain menyalurkan hobi, ya, menyalurkan kompetensinya, tapi juga punya tujuan, sehingga untuk menjaga tujuan itu bisa tercapai tentu perlu ada formalitas tertentu, ya. Misalkan ada ART, ya. Misalkan juga ada program kerja, ya, yang itu diformalisasi, gitu ya. Sedangkan kalau komunitas, ya, kumpulan gitu ya, ya itu tidak ada formalisasinya, nggak ada dokumen formalitas prosedur yang mengatur. Begitu juga konteksnya dalam industri dan perusahaan, ya dimana tentu sebuah perusahaan kecil dengan perusahaan besar itu punya tingkat formalisasi yang berbeda, ya, karena bisa dipengaruhi dari jumlah tenaga kerja, ya, jumlah pekerjanya, ya, kemudian juga apa yang diproduksi, ya, apa yang dihasilkan, itu yang membedakan formalisasi sebuah organisasi. Dan juga ya perkembangan generasi. Kalau dulu ya formalisasi di sebuah perusahaan itu sangat cukup rigid, ya. Kerjaan dari 9 to 5, kemudian pekerjaan di kantor gitu ya. Yes, ada formalisasinya, gitu ya. Tingkat formalitasnya itu tinggi, ya, formalisasinya itu tinggi. Tapi kalau sekarang dengan generasi yang berbeda, kemudian juga kemajuan teknologi, ya, sehingga tingkat formalisasinya juga cukup rendah gitu ya untuk tadi misalnya aturan-aturan yang meningkat tadi. Lalu centralization, kan di sini tingkat kesentralan dalam pengambilan keputusan, ya. Pengambilan keputusan itu dipegang oleh siapa gitu ya. Apakah misalkan keputusan untuk pembelian gitu ya, dalam konteks industri atau perusahaan, pengambilan misalkan untuk konteks ya perbaikan, ya. Misalnya dalam konteks ketika ada perbaikan di suatu rantai produksi gitu ya. Nah, yang dimaksud dalam centralization ini adalah tingkat, ya, siapa, ya,
pengambil keputusannya itu siapa? Apakah boleh dalam tingkat staff ya, atau operator, atau perlu tingkat supervisor ya, atau lebih tinggi lagi ya, harus tingkat manager ya, atau lebih tinggi lagi tingkat CEO atau direkturnya. Nah, ini berbeda ya dalam setiap ya konteksnya ya. Tergantung budaya organisasi juga ya. Misalkan untuk dalam hal perusahaan industri, untuk kerjasama antar perusahaan ya. Misalkan ya itu harus diketahui dan disetujui oleh direktur atau pimpinan tertingginya ya, direktur atau bisa jadi yang tertingginya disebutnya CEO atau ya siapa apalagi ya. Ya itu ya. Kemudian berbeda gitu misalkan untuk ketika rekrutmen. Artinya ketika rekrutmen itu kan ada jenjang ya, jenjang pengambilan keputusan calon karyawan itu diterima. Ya, misalkan untuk proses administrasi rekrutmen ya bisa diberikan tanggung jawab pada staf HRD-nya. Ya. Tapi kalau sudah masuk dalam tingkatan berikutnya wawancara, ya, maka pengambil keputusannya adalah manajer HRD-nya, kemudian juga dengan usernya. Ya. Itu ada perbedaan pengambil keputusan ya, decision maker, centralization. Nah, maka untuk identifikasi kemudian juga memperbaiki sebuah organisasi ya bisa kita melihat dari komponen-komponen ini ya, sudah cocok atau belum ya ketika ada suatu masalah gitu ya di suatu perusahaan ya. Bisa jadi permasalahan perusahaan itu bisa diperbaiki dari ketidaksesuaian yang ada dalam komponen. Artinya misalkan, oh ternyata ada masalah, ada suatu masalah gitu ya, ternyata ini karena pembagian pengambilan keputusan ya, centralization ini tidak sesuai gitu ya. Misalkan tadi untuk menyeleksi administratif karyawan baru gitu ya, direktur utama itu sampai harus terlibat ya. Padahal ya, itu bikin hal proses tidak efisien atau dalam konteks yang lain gitu. Jadi karena complexity ya, misalkan secara komponen organisasi vertikal ya, itu sebenarnya ya, perusahaannya masih kecil gitu ya, tapi secara kompleksitas organisasi secara vertikalnya itu kebanyakan ya. Misalnya UMKM ya, dibuat bertingkat-tingkat ya. Padahal karyawannya cuma 4 ya, tapi tingkatannya tuh 4 juga. Nah itu kan tidak ideal, tidak efisien ya. Nah itu juga ya bisa dilihat dari komponen organisasi struktur organisasi. Kemudian ya walaupun tadi ada perbedaan antara ergonomi makro dan mikro, kembali ya karena kita masih dalam mikro ergonomi tetap harus berbasis pada manusia. Ya, kemudian menggunakan pendekatan manusiawi dalam perancangan alokasi tugas dan fungsi. Kemudian harus mempertimbangkan variabel sistem sosioteknik yang relevan ya, subsistem dalam sosioteknik.
Ya, subsistem dalam sosial teknik ya, sebenarnya ada yang pertama adalah subsistem teknologi. Apa, ya, dari teknologi ya, dari misalkan konteksnya model produksi ya, oleh woodwork atau knowledge based teknologi atau technological uncertainty or function dan network integration yang dari Stone ya. Ya, subsistem teknologi ini ya dari produksi ya. Kemudian juga dari tugas kerjanya ya. Kemudian juga keterlibatan teknologinya ya. Dan integrasi dari alur kerja. Ya, ini knowledge base teknologi ya, Carroll mengklasifikasikan dalam subsistem teknologi, di mana mengklasifikasikannya dengan problem dan task variability. Untuk di sini untuk problem ada yang well defined dan unanalyzable, ada yang ill defined dan unanalyzable. Kemudian untuk task variability-nya ada yang rutin with few exception dan high variety dengan many exception. Kalau yang rutin dan well defined ya terkait dengan produk atau output ya, yang bisa dihasilkan secara umum ya, karena dia masalahnya tuh terdefinisi ya, dan bisa dianalisis. Kemudian juga tingkat variabilitas tugasnya tuh tidak kompleks ya. Jadi bisa dikerjakan secara massal. Kemudian subsistem yang berikutnya adalah subsistem personil ya. Itu profesionalisme, karakter dari pekerja, kemudian karakteristik demografi ya, peningkatan jumlah ya didorong dari peningkatan jumlah tenaga kerja wanita ya. Jadi ya, tren ini menggeser ya, bagaimana dalam sistem sosioteknik ya, untuk menyesuaikan pekerjaan ya, kemudian juga aturan-aturan dalam organisasi pekerjaan itu akan menyesuaikan. Ya, kerja abu-abu ya, kemudian pergeseran sistem nilai ya, artinya ya, antara generasi punya sistem nilai yang berbeda ya, sehingga hal ini menjadi pertimbangan atau parameter ya, munculnya ya untuk perbaikan atau penyesuaian ya, dalam organisasi kerja. Kemudian keragaman budaya tenaga kerja ya. Ya ini mempengaruhi ya, karena ya ini karena mengambil ya, latar belakang mengambilnya dari di Amerika Serikat ya. Pada saat itu tenaga kerja itu tidak hanya orang kulit putih ya, tapi juga tenaga kerja dari Tiongkok ya, dari Afrika, dari India gitu ya. Itu mulai muncul, sehingga ya keragaman budaya ini menjadi pertimbangan ya, dalam perancangan dalam sistem sosial. Kemudian aspek psikososial ya,
yang terlalu abstrak dan konkret. Lalu subsistem lingkungan eksternal, itu aspek lingkungan yang berpengaruh pada fungsi organisasi. Ada sosial ekonomi, kondisi sosial ekonomi masyarakat, itu akan mempengaruhi terhadap organisasi perusahaan, pabrik misalkan, bagaimana pabrik akan mempertimbangkan ketika perusahaan itu akan membuat membuat atau mendirikan pabrik, itu akan mempertimbangkan sosioekonomi juga di masyarakat, sehingga tidak ada ketimpangan sosial. Kemudian edukasi atau tingkat pendidikan, tentu ini akan berpengaruh terhadap organisasi, sehingga ketika perusahaan akan mendirikan pabrik, tingkat pendidikan di sekitar masyarakat sekitar seperti apa? Kalau mengancam ataupun juga masih kurang, maka perlu adanya edukasi bagi masyarakat sekitar. Kemudian juga dalam konteks organisasi, edukasi ini penting, sehingga apa yang dikeluarkan dari perusahaan, output yang dikeluarkan dari perusahaan itu bisa dipahami oleh lingkungan. Kemudian politik, kondisi politik tentu akan mempengaruhi stabil atau politiknya tidak dalam kondisi yang baik terus terjadi perang saudara misalkan, itu akan berbeda, itu akan menjadi parameter dalam yang membuat ataupun mendirikan sebuah industri. Kemudian budaya, tentu ini terkait dengan sosial ekonomi di masyarakat. Kemudian hukum, tentu hukum ini industri akan senang dengan hukum yang jelas dan adil. Kalau tidak baik hukumnya, investasi juga akan sedikit. Kita lihat antar negara, hukum